Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifali Prantode dari jurusan Rekayasa Sistem Komputer Universitas Muhammadiyah Buton. Saya pada kesempatan kali ini akan merakit sebuah PC serta menjelaskan komponen-komponennya untuk memenuhi mata kuliah teknik antarmuka. Langsung saja kita mulai merakit PC-nya. Inilah sebuah PC yang akan saya rakit. Di dalam sebuah PC terdapat komponen-komponen yang nanti digunakan untuk menjalankan sebuah komputer. Nanti saya akan menjelaskan pengertiannya beserta fungsinya dari dalam sebuah komponen dalam PC ini. Lah, komponen-komponennya pada kemana? Tenang, komponen-komponennya telah saya lepas dari casing PC-nya tadi. Nanti saya akan memasangnya beserta saya akan menjelaskan fungsi komponen-komponennya. Langsung saja dinyimak ya. Inilah motherboard yang telah saya lepas dari casing PC. Nanti sekarang saya akan menjelaskan motherboard beserta slot-slot yang ada di dalam semua motherboardnya. Langsung saja kita jelaskan dulu tipe dari motherboardnya. Tipenya ini merek Asus PSG4 1CMLX. Oke, lanjut. Di bagian sini, ini namanya socket processor yang nanti digunakan untuk menyimpan prosesor atau otak dari sebuah komputer. Lanjut lagi di bagian sini. Di bagian sini ada tempat penyimpanan RAM. Di bagian sini yang hitamnya ini tempat penyimpanan DDR3, sedangkan yang biru ini penyimpanan DDR2. DDR3 ini penyimpanannya lebih tinggi, kapasitas penyimpanannya untuk RAM. Sedangkan yang birunya ini DDR2 lebih rendahnya lagi. Oke, langsung saja lagi di bagian sini. Di bagian 1, 2, 3, 4 ini ada 4 slot yang nanti digunakan untuk menghubungkan kabel dari hard disk ke motherboard menggunakan kabel menggunakan kabel SATA. Nah, lanjut di bagian sini. Nah, di bagian sini ada tempat juga di sini untuk menyambungkan kabel dari casing PC ke sebuah motherboard. Langsung lagi sini. Nah, di sini ada tempat kabel USB. Ini ada 2. Nah, di sini lagi ada tempat untuk juga kabel audio. Lanjut lagi di mana ya? Di sini. Nah, di sini digunakan nanti untuk menghubungkan kabel dari power supply ke motherboard agar energi listrik dari power supply bisa terhubung ke motherboardnya. Di sini lagi. Di sini ada baterai merek KTS yang nanti digunakan untuk settingan tidak berubah saat listrik mati. Oke, di sini lagi. Di sini. Nah, di sini tempat untuk menghubungkan kabel dari kipas pendingin prosesor supaya dia bisa hidup lewat sini nanti untuk menghubungkan kabel dari kipas prosesor. Lanjut di bagian sini. Nah, di sini nanti digunakan juga untuk menghubungkan kabel dari power supply ke motherboard. Oke, langsung saja kita balik ke bagian port eksternal atau bagian port luarnya. Oke, sini. Nah, yang di sini, yang pertama ini ada port 2. Port 2 ini digunakan untuk menghubungkan kabel dari mouse dan monitor. Yang warna hijau untuk mouse, sedangkan yang warna ungu untuk monitor. Di sini lagi. Di sini ada kabel VGA. VGA-nya ini untuk output grafis ke layar monitor. Di bagian sini lagi ada port USB yang nanti digunakan untuk mentransfer data dan menerima data. Bisa juga kita mencas HP lewat sini. Ini lagi sama port USB. Yang di atasnya ini ada port Ethernet LAN yang nanti digunakan untuk menghubungkan kabel jaringan ke sebuah komputer menggunakan kabel LAN atau Local Area Network. Sedangkan yang di ujung kanannya ini ada 3 lubang. Ini namanya jack audio.
digunakan untuk colokan audio dan mikrofon. Inilah motherboard yang tadi telah saya jelaskan. Langkah selanjutnya saya akan memasangnya kembali beserta komponen-komponen yang telah saya copot tadi. Langsung saja kita mulai memasangnya kembali. Oke, kita pasang. Langkah pertama kita pasang dulu dia punya prosesor. Oke, ini dia punya prosesor. Nah, prosesor adalah otak dari sebuah komputer. Cara pemasangannya kita tinggal buka saja ini. Oke, kita catatan, kita tidak boleh pegang yang ini, yang emas-emasnya ini. Nanti prosesornya akan rusak. Langsung saja kita pasang. Kalau kita mau masangnya di sini, sesuaikan dengan lubang ini dengan beserta arah petunjuknya ini dengan yang ada terdapat dalam sebuah soket prosesornya. Langsung saja kita pasang pelan-pelan. Oke, sudah terpasang dia punya prosesor. Langkah selanjutnya tinggal kita kunci. Oke, sudah terkunci. Langkah berikutnya kita tinggal pasang dia punya heatsink atau kipasnya. Heatsinknya ini merek Intel. Langsung saja kita pasang. Oke, kita pasang dia punya heatsink. Oke, heatsinknya sudah terpasang. Langkah selanjutnya kita tinggal menghubungkan kabel dari heatsink ke motherboardnya. Oke, kita hubungkan saja di sini. Oke, sudah terpasang. Langkah selanjutnya kita tinggal memasang dia punya RAM. Ini dia punya RAM. RAM-nya ini DDR3 berkapasitas 4 GB. Oke, kita pasang saja di bagian sini. Tempat slot RAM-nya. Slot RAM-nya ini kita pasang di bagian DDR3. Ingat, DDR3 yang warna hitam, DDR2 yang warna biru ini. Langsung saja kita pasang. Cara pasangnya itu sesuaikan dengan lubangnya ini. Oke, caranya itu gampang, tinggal tindih saja. Di sini tinggal taruh, tindis. Sudah berbunyi, tinggal kita kancing. Oke, sudah terpasang. Oke, inilah tadi komponen-komponennya yang telah saya pasang kembali ke motherboardnya. Langkah selanjutnya kita tinggal memasang motherboardnya ke casing PC. Langsung saja kita mulai memasangnya. Oke, kita pasang saja. Di sini pelan-pelan kita masukin bagian port eksternalnya ke lubangnya. Oke, lepas. Oke, kita sesuaikan dengan lubang murnya. Oke, sudah sesuai. Kita tinggal obeng. Kita tinggal obeng dia punya mur. Oke, mode 1 sudah. Mode 2 juga ini kita kasih kencang. Oke, mode 2 sudah. Langkah selanjutnya kita tinggal memasang dia punya power supply. Ini dia punya power supply-nya. Oke. Power supply adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan tenaga energi listrik ke sebuah komputer. Ini untuk menyalurkan tenaganya. Langsung saja kita pasang. Ini, oh ya, merek yang akan saya pakai ini merek Okaya. Oke, langsung kita pasang. Kasih masukkan dulu punya kabel. Oke, pasang power supply-nya di sini.
Ini kita pasang dia punya kabel. Oke, kita sesuaikan dengan dia punya mur di sini. Tahan dia ya. Dan kita pasang sampai kita tahan, nanti dia jatuh. Kita mur. Oke, kita pasang lagi mur yang satunya. Oke. Selanjutnya kita tinggal pasang dia punya harddisk. Harddisk yang saya pakai ini berkapasitas 500 GB. Oke. Langsung saja kita memasang harddisknya. Oh ya, harddisk ini tempat penyimpanan secara permanen. Itu adalah harddisk. Sedangkan tadi tempat penyimpanan secara sementara. Langsung saja kita mulai memasangnya. Oke, kita pasang. Oke. Kita sesuaikan dia punya mur yang ini. Oke, dia punya mur ada 2. Kita langsung pasang saja. Mur 1 sudah. Langkah selanjutnya mur 2. Oke. Setelah murnya sudah terpasang, langkah berikutnya kita tinggal menghubungkan kabel-kabelnya. Langkah yang pertama, kita tinggal hubungkan kabel dari power supply ke motherboardnya. Oke. Yang kita pakai hanya 1, 2, dan 3. Nah, 3 kabel ini saja yang kita pakai dari power supply. Selesai kita hubungkan. Yang pertama kita tinggal hubungkan ini dia, kabel dari power supply ke motherboardnya. Yang besar kita hubungkan ke sini, kita hubungkan saja. Jenis, oke, sudah rapat kabelnya. Langkah berikutnya kita tinggal hubungkan lagi ini. Ini kita hubungkan di sebelah kipas atau heatsinknya. Oke, kita hubungkan saja. Oke, sudah terhubung. Kabel dari power supply ke bagian heatsink, ikat kipasnya. Langkah berikutnya kita tinggal hubungkan ini. Kabel dari power supply kita hubungkan ke ini, ke harddisk. Oke, kita hubungkan saja. Kita ikuti dengan posisi kabelnya ini, posisi lubang-lubangnya ini. Oke, kita pasang saja di bagian sini. Kita pasang. Oke, sudah terpasang. Langkah berikutnya kita tinggal menghubungkan kabel dari casing PC ke motherboard. Bisa kita hubungkan. Ini dia kabelnya. Tarik. Oke, sudah semuanya. Ini dia. Kita hubungkan saja. Yang kabel-kabel kecil-kecil ini kita hubungkan di bagian ujung tadi di sampingnya kabel SATA. Oke, setelah kabel dari casing PC telah hubungan ke motherboard,
Langkah selanjutnya kita tinggal hubungkan, ini dia. Ada kabel audio, ada kabel USB. Oke, kita hubungkan di bagian portnya. Sedang pertama kabel USB kita hubungkan di sini, bisa di sini, bisa di sini. Kita hubungkan saja di bagian sini. Oke, sudah terhubung. Langkah selanjutnya kita tinggal hubungkan kabel audionya. Kabel audio di bagian sini. Oke, sudah terhubung. Kabel audio sudah terhubung. Langkah berikutnya kita tinggal menghubungkan kabel SATA. Kabel SATA-nya ini kita hubungkan dari harddisk ke motherboard. Oke, hubungkan saja. Kita hubungkan ini di atasnya ini. Kabel yang kita pasangkan tadi dari power supply. Kita pasang di atasnya. Oke, sudah terpasang. Oke, setelah kabel SATA saya telah hubungkan tadi dari harddisk ke motherboard, berarti sudah selesai. Langsung saja kita menutupnya. Oke, kita tutup. Oke, itulah hasil dari rakitan PC saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.